Baik, kita lanjutkan. Mana yang lain ini? Kita lanjutkan. Mana tadi? Jadi pada proses pengisian dan pengosongan kapasitor yang sangat bergantung terhadap konstanta waktunya. Jadi arusnya melurus secara eksponensial, kemudian tegangannya naik secara eksponensial juga. Jadi semakin kalau ketika kita mengisi kapasitor, semakin banyak muatan yang ada di sana, arus yang mengalir semakin kecil, kemudian tegangan pada kapasitor itu semakin besar. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke rangkaian awal. Ke rangkaian awal tadi, kita tadi pada saat mengisi kapasitor, ini pada saat proses pengisian, ini tadi seperti ini, ada R, kemudian di sini ada C. Nah, pada saat tadi saklarnya kita tutup, ini misalnya tadi saklarnya ke sini, tadi muatannya mengalir sampai di sini muatan penuh. Oke, sampai muatan penuh. Pada saat dia penuh, arus yang mengalir sama dengan 0. Kemudian saklar ini kita buka, saklarnya kita buka, kemudian kita buat sambungan di sini. Nah, sekarang saklarnya di sini. Oke. Ini kita akan proses pengosongan kapasitor. Jadi tadi kapasitornya sudah terisi penuh, sekarang kita bagaimana proses pengosongannya. Nah, pada saat T sama dengan 0, ini pada saat T sama dengan 0, kalau ini kita beri simbol saja A, B, C. Sekarang kalau A ke C, sekarang ini A-nya ke C seperti ini. Oke. Nah, pada saat T sama dengan 0, pada saat mula-mula disambungkan, ini persamaannya menjadi minus ke PC dikurang I kali R. Oke, sama dengan 0. Nah, ini bisa kita tulis I T sama dengan PC per R. Oke. Pada saat T sama dengan 0 berarti I 0 ini minus Q per CR. Nah, pada saat T sama dengan 0, coba perhatikan, kapasitor masih terisi penuh, berarti ini adalah arus maksimum. Oke. Jadi tadi apa? Pada saat T sama dengan 0, arusnya maksimum di sini. Oke. Nah, pada saat T lebih besar daripada 0, muatan positif ini akan mengalir seperti ini. Oke. Nah, dia berbalik arah seperti itu. Nah,
karena muatannya semakin kecil, maka tegangannya juga semakin kecil. Tegangan semakin kecil, maka arus yang mengalir juga semakin kecil. Nah, ini adalah arus maksimum. Nah, kita bisa lihat persamaannya ini hampir sama saja dengan yang tadi. Kita kembali ke persamaannya. Ini IT kali R dikurang, ini kita ambil minus karena arah arusnya berlawanan arah dengan yang tadi. Oke, berlawanan arah saja, minus Q T per C. Ini adalah PC. Oke, sama dengan 0. Kita punya IT sama dengan minus QT per RC. Oke. Ini I sama dengan dQ dt minus QT per RC. Ini sama dengan yang tadi, ini dQ per Q sama dengan minus T dt per RC. Dua-duanya kita integralkan. Coba perhatikan integralnya. Oke, ini dari 0 sampai T. Oke, nah untuk Q di T sama dengan 0, di T sama dengan 0 pada proses pengosongan, muatannya itu maksimum. Oke, jadi muatannya maksimum sehingga di sini ini dari Q maksimum sampai Q. Oke, jadi pada proses pengisian tadi dari 0 sampai Q, karena di awal Q-nya sama dengan 0. Ini di awal Q-nya maksimum, berarti dari Q maksimum sampai Q. Ini saya langsung saja, ini sama dengan ln, hasilnya ln QT dibagi dengan Q maksimum sama dengan minus T per RC. Sama dengan yang tadi, berarti ini Q T Q maksimum. Ini sama dengan E minus T per RC. Berarti kita punya persamaan kita sekarang punya persamaan QT sama dengan Q maksimum E pangkat minus T per RC. Oke. Nah, sekarang persamaan arusnya dQ dt ini sama dengan arus, ini sama dengan, kita pakai minus ya, minus ini kalau diturunkan terhadap T, Q maksimum dibagi dengan RC, E pangkat minus T per RC. Ini sama dengan IT-nya sama dengan yang ini sama dengan arus maksimum. Oke. Ini sama dengan arus maksimum atau I0 E pangkat minus T per RC. Dengan cara yang sama, VT-nya bisa kita dapatkan juga. Tinggal dikalikan dengan C, dibagi dengan C, berarti Q T dibagi dengan C sama dengan Q
Q maksimum dibagi dengan C, E pangkat minus T per C. Nah, tegangan pada kapasitor itu adalah Q per C, berarti kalau Q max per C berarti itu adalah tegangan maksimum dibagi dengan C. Berarti P T sama dengan P maksimum E minus T per C. Oke. Nah, sekarang kita gambarkan grafiknya. Sini tegangan dulu. Ini tegangan V. Nah, tegangannya sekarang grafiknya seperti ini. Nah, ini tegangan. Nah, sorry, waktu. Jadi apa namanya, pada proses pengisian kapasitor, kalau tadi pada proses pengisian tegangannya bertambah, kenapa dia bertambah ya? Karena kita menambahkan muatan di sana. Kalau ini tegangannya berkurang karena muatannya pergi. Oke, sehingga tegangannya berkurang. Sama dengan yang tadi, di sini ada konstanta waktu tau. Ini 0,37 P maksimum. Oke. Arusnya juga sama. Nah, kalau arus bisa kita gambarkan seperti ini karena dia minus. Arusnya seperti ini. Oke. Di sini I0. Di sini tau ini 0,37. Jadi seperti itu proses pengisian dan pengosongan kapasitor. Oke. Nah, coba perhatikan kalau pada proses pengisian misal R-nya sangat kecil, kalau R-nya kecil maka dia akan cepat kosong. Oke, kalau R-nya kecil. Nah, sebenarnya coba perhatikan pada saat tadi saya contohkan wiper mobil. Nah, pada saat ini 15 sekon sampai 20 sekon. Nah, pada saat dia di sini menyapu seperti ini menyapu satu kali, dia mengosongkan kapasitor dengan melalui rangkaian yang lain. Jadi dia kapasitor pada saat dia sudah menyapu, kapasitornya diisi lagi. Kemudian menyapu lagi, kosong lagi, dan seterusnya. Jadi prosesnya adalah proses pengisian dan pengosongan kapasitor. Contoh yang lain juga tadi saya sudah jelaskan, flash kamera. Jadi pada saat dia standby kapasitornya diisi penuh, pada saat dia diklik satu kali untuk flashnya, pada saat itu kapasitornya dikosongkan secara singkat. Oke, baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Tugasnya juga sudah ada di classroom-nya, ada beberapa nomor classroom-nya. Nanti Anda kerjakan. Ya, ini untuk jadi tugas itu diberikan ini untuk mempertajam pemahaman konsep Anda, untuk mempertajam pemahaman Anda. Nah, coba perhatikan baik-baik proses pengisian dan pengosongan kapasitor ini Anda pahami baik-baik karena ini konsep ini akan terus kita pakai pada arus bolak-balik. Oke, rangkaian RC, rangkaian RLC, rangkaian tapis, filter lolos rendah dan filter lolos tinggi, itu semua berdasarkan pada proses pengisian dan pengosongan kapasitor secara berulang. Oke. Nanti mudah-mudahan sekarang lagi disiapkan untuk pertemuan tatap muka. Kalau misalnya kita tatap muka, mungkin mudah-mudahan bisa di bulan 12, bulan 1, bulan Januari kita usahakan praktik yang ini. Oke.
karena yang kita butuhkan cuma R dengan C, kemudian sumber tegangan dan pengukur arus. Oke, beberapa angkatan sebelum Anda itu kita sempat praktikum yang ini. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan, nanti saya upload di YouTube video ini ya. Kalau tidak ada, saya absen dulu ini. Alvin ini sudah tidak ada ya. Jesse Meika. Hadir, Jesse Pak. Meika. Mana Jesse Meika? Arif Rahman. Hadir, Pak. Ini tidak ada. Miftahul Jannah. Hadir, Pak. Siapa lagi? Ruksanti sudah tidak ada. Margareta. Putri. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Habel. Tidak ada lagi. Rimbun. Siti Fatima. Hadir, Pak. Bagus Anugrah tidak ada. Bayu. Hadir, Pak. Oke. Silakan dikerjakan tugasnya di classroom. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Oke. Ini siapa yang tidak? Kenapa cuma 7 orang? Jangan dulu ya. Ini archive. Oke, baik. Sekian dan terima kasih. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya tutup, meeting ID dan linknya itu sama untuk semua pertemuan. Oke, jadi kalau misalnya minggu depan, ini juga kalau Anda kuliah fisika matematik, saya tidak perlu kirim linknya lagi. Jadi kalau misalnya 7.30, saya buka kelasnya itu 7.25. Oke, jadi 7.25 Anda sudah bisa bergabung. Begitupun dengan kuliah yang lain dengan saya yang dari Cokro Aminoto Palopo ini. Kalau misalnya jadwalnya fisika matematik 7.30, 7.25 itu silakan bergabung dengan meeting ID dan password yang sama. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.